Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur hanya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin, serta salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Allahumma nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, para hadirin jamaah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah pertemukan kita kembali dalam masjid ini. Mudah-mudahan di waktu luang kita ini kita isi dengan belajar ilmu agama, mendengarkan Al-Quran, penjelasan tentang hadis. Mudah-mudahan ini menjadi waktu yang bermanfaat, yang menjadi mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk salah satu yang akan ditanya nanti di yaumul qiyamah adalah umur kita. Untuk apa kita habiskan? Waktu kita untuk apa kita gunakan? Bukan hanya harta yang akan ditanya di yaumul qiyamah, tapi juga waktu, kesempatan. Ketika kita memiliki kesempatan untuk ibadah, lalu kita tidak gunakan untuk ibadah, maka akan menjadi kerugian. Harta rugi bisa terjadi, tapi ruginya harta akan kembali datang harta yang lain yang bisa digunakan sebagai penggantinya. Tapi waktu, jika sudah rugi waktu, tidak akan bisa berulang kembali lagi waktu. Maka Allah mengatakan, wal asri innal insana lafi khusrin. Demi waktu dan masa, demi kesempatan, manusia dalam kerugian. Rugi ketika tidak menggunakan kesempatan hidup sebelum datangnya mati. Rugi ketika tidak menggunakan kesempatan muda untuk taat kepada Allah sebelum datang tua. Rugi ketika punya lapang harta tidak menggunakan taat kepada Allah sebelum datang waktunya sempit. Rugi ketika waktu sehat tidak digunakan untuk berbuat baik sebelum datang waktu sakit. Ketika sakit datang tidak bisa lagi maksimal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kerugian itu adalah orang yang tidak menggunakan kesempatan di atas kebaikan. Inilah rugi yang Allah katakan di Quran. Innal insana lafi khusrin. Manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Kecuali mereka yang memanfaatkan waktu mereka, kesempatan mereka untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam waktu kita 24 jam, kalau seandainya di 24 jam ini kita gunakan 45 menit untuk mendengarkan Al-Quran dan hadis, untuk menjadikan tadzkirah, peringatan bagi kita, itu tentu akan menjadi baik. Tidak ada orang yang tidak berubah kalau setiap hari mendengar kebaikan, tidak ada. Batu saja yang keras, jika setiap hari ditetesi air, maka batu tadi akan bolong dan akan ada bekas airnya. Bagaimana dengan hati manusia? Jika setiap hari diberikan nasihat Al-Quran, nasihat hadis, yakin insya Allah dia akan berbekas dalam hatinya sehingga dia bisa menjadi orang yang lebih baik. Dan itu yang kita harapkan untuk diri kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik. Hari ini kita berbicara tentang
penghambaan dan tauhid. Ini dua yang tidak akan mungkin bisa terpisah. Seorang tidak akan bisa mentauhidkan Allah kalau dia belum mengerti penghambaan diri. Ada orang sholat, ada orang sedekah, ada orang berbuat baik, tapi dia tidak menghadirkan dalam dirinya penghambaan. Sehingga seolah-olah ketika dia sholat, dia telah menanam budi kebaikan untuk Allah. Sehingga ketika dia sedekah, seolah-olah dia telah memberikan untuk Allah. Sehingga yang tertancap dalam hatinya adalah saya telah berbuat baik untuk Allah. Kau telah beribadah secara fisik, tapi secara batin kau belum beribadah kepada Allah. Karena ibadah itu penghambaan. Penghambaan itu bukan berarti kita merasa kita lebih tinggi daripada yang kita hambakan. Ketika kita sholat, lalu kita merasa kita telah menanam budi kebaikan untuk Allah, berarti kita merasa kita lebih tinggi daripada Allah. Maka itu orang-orang munafikin di zaman Rasulullah ketika masuk Islam, mereka telah menyangka mereka telah memberikan kebaikan untuk Rasulullah. Islamnya kami kebaikan kamu. Islamnya kami itu budi baik kami untuk kamu ya Muhammad. Jadi kau harus kenang budi baik kami karena kami masuk Islam. Apa kata Allah? Jangan kalian mengungkit-ungkit masuknya Islam kalian. Jangan kalian menganggap masuk Islamnya kalian itu kalian telah memberikan anugerah buat Rasulullah. Bukan. Akan tetapi Allah yang memberikan kalian anugerah. Artinya mereka orang munafikin di zaman itu memposisikan kalau mereka bisa berbuat baik berarti mereka telah menyumbang buat Allah. Itu fisiknya ibadah, hatinya belum ibadah. Kita mau fisik kita ibadah, hati kita pun ibadah. Itulah makanya dikatakan tauhid dan penghambaan. Semakin orang beribadah, semakin memahami makna ibadah dalam dirinya, semakin dahsyat ibadah dari fisiknya. Maka orang-orang Yahudi atau sebagian mereka bersedekah. Tapi ketika sedekah, apa kata mereka? Allah fakir, wallah fakir wa nahnu agniya. Allah itu miskin, kami yang kaya. Kenapa? Karena kami yang kasih. Menghambakan diri atau menghinakan diri sebenarnya mereka? Mereka bukan sedang menghambakan diri kepada Allah. Sehingga ketika mereka kasih, mereka anggap Allah butuh dia. Ketika dia sudah bersedekah, Allah anggap Allah butuh dia. Ketika dia sudah sholat, dia anggap dia telah bersedekah untuk Allah dan berbuat baik pada Allah. Allah nggak butuh sholat kita. Allah nggak butuh sedekah kita. Allah nggak butuh hidup kita. Allah nggak butuh apa-apa dari kita. Maka ini kita bahas sekarang. Apa itu tauhid dan apa itu penghambaan? Bisa jadi orang sama-sama sholat Pak, dengan imam yang sama, dengan rokaat yang sama, di masjid yang sama. Tapi yang satu menghadirkan di dalam jiwanya penghambaan. Yang satu tidak menghadirkan jiwanya penghambaan, maka sangat berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an itu orang yang paling mulia setelah para nabi. Salatnya berapa rakaat kalau subuh, Pak? 2 rakaat sama kayak kita. Apakah Abu Bakar As-Siddiq salatnya 20 rakaat kalau subuh? Enggak. Zuhurnya sama kayak kita 4 rakaat. Tapi kenapa dia menjadi orang yang paling mulia di sisi Allah setelah para nabi? Penghambaan di dalam jiwa. Ini yang kita akan bahas sedikit. Bagaimana tauhid dan penghambaan kepada Allah. Maka dikatakan al-ubudiyah. Ubudiyah itu penghambaan. Sebenarnya Imam Ibnu Qayyim juga akan membahas sebuah hadis. Yang hadis ini ingin menunjukkan bagaimana posisi seorang makhluk manusia ketika dia berada di hadapan Allah. Dalam hadis di dalam Sahih Musnad dari Abi Hatim, hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Hakim, Ibnu Hibban, Imam Tabrani dan yang lainnya. Hadis ini dikatakan hadis yang sahih dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an berkata bahwasannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma asaba 'abdan hamman wala hazanan atau hammun wala hazanun, tidaklah menimpa seorang hamba hammun,
kegundahan. Wa hazanun, kesedihan. Lalu dia berdoa. Jadi ini doa bagi mereka yang tertimpa kesedihan, kegelisahan, kegundahan, kecemasan, takut, bimbang, ini doanya. Itu penyakit jiwa. Penyakit jiwa ketika hilang atau ketika hilang di dalam diri rasa aman, aman itu lawannya adalah cemas. Kalau jiwa itu aman, akan lahir tentram. Kalau jiwa itu cemas, akan was-was, bimbang, takut. Kadang-kadang orang takut dengan yang gak jelas, Pak. Takut dengan yang 30 tahun lagi akan datang. Gimana nanti 30 tahun lagi? Dia takut dengan 30 tahun lagi, sementara dia gak tahu dia umur dia berapa lagi. Tapi 30 tahun dia ada takut. Itu penyakit. Ada perbedaan takut dengan was-was dan cemas. Takut itu manusiawi. Cemas itu terkadang hanya hayalan, belum tentu pasti. Itu bedanya. Takut kepada mobil ngebut depan kita sehingga kita minggir, itu namanya takut. Karena ada prediksi bahwasannya ngebutnya dia berbahaya untuk kita. Tandanya ada. Tapi belum keluar rumah, udah takut. Nanti. Ini takut atau cemas? Cemas. Beda nggak takut sama cemas? Beda. Takut tabiat manusiawi. Terkadang boleh. Cemas itu terkadang hanya pikiran. Belum tentu ada kenyataan. Tapi Rasul sudah katakan, kalau kau tertimpa kecemasan, ketakutan, atau mungkin di sini kesedihan, betul-betul sudah terjadi, ada memang kecewa di hati. Apa doanya? Perhatikan doanya. Ini doanya, nanti dia akan jelaskan doa ini, bagus sekali. Allahumma, wahai Allah. Allahumma itu artinya ya Allah, sama. Inni abduka. Ya Allah, aku ini hambamu. Ibnu abdika, anak dari hambamu. Ibnu ammatika, ibuku pun hambamu. Nasiyati biyadik, ubun-ubunku di genggamanmu. Madin fiya hukmuk, hukummu kepadaku berlaku. Adlun fiya qada'uk, keputusanmu untukku adil. As'aluka bikulli ismin huwalak, aku memohon dengan seluruh nama-namamu. Samaita bihi nafsak, ya Allah, ini permintaannya bukan dengan satu nama, aku mohon dengan seluruh namamu. Setelah apa? Merendahkan diri. Ya Allah, aku ini hambamu. Bahkan bapakku hambamu. Ibuku pun hambamu. Ubun-ubunku di genggamanmu. Kapan kau mau cabut, selesai aku. Hukummu kepadaku berlaku, aku gak bisa mengelak. Takdirmu kepadaku adil, engkau yang mengatur aku. Jadi betul-betul menunjukkan kelemahan, gak punya apa-apa. Lalu apa dikatakan? Aku memohon dengan seluruh nama-namamu. Setelah merendah, meminta dengan nama Allah. Nama yang bagaimana? Samaita bihi nafsak, yang kau telah menamakan dengan dirimu nama itu. Jadi kita nggak meminta dengan nama yang kita karang-karang. Aku minta dengan seluruh namamu yang kau berikan namamu dengan dirimu itu. Ini etika, Pak. Etika itu kita memanggil Allah dengan nama yang Allah suka. Itu etika. Bahkan kita bergaul saja dengan orang, kita akan memanggil dia dengan nama yang dia suka. Bolehkah saya memanggil Anda dengan nama yang saya suka padahal Anda nggak tahu itu nama Anda? Bagaimana sekarang saya bilang nama Anda Anton, apa kabar Ton? Gak mau kan? Menurut saya kamu cocok namanya Anton. Gak etika itu. Bagaimana dengan Allah? Kita mau memanggil Allah
tapi dengan nama-nama yang dia nggak pernah kasih nama dirinya dengan itu. Maka dikatakan di sini, aku panggil namamu di seluruh namamu dengan nama yang kau berikan nama untuk dirimu. Au anzalta fi kitabik, atau nama yang kau turunkan dalam kitabmu, dikabarkan dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik, atau nama yang kau ajarkan dengan salah seorang hambamu. Austa'tsarta bi fi ilmi ghaibi indak, atau nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib pada dirimu. Jadi nama yang kita nggak tahu, di Quran nggak ada, di hadis nggak ada, hamba Allah pun nggak tahu. Allah sembunyikan di sisi ghaib sisi Allah. Ini berarti meminta dengan apa? Seluruh nama. Bahkan memintanya lebih daripada 99 nama. Dari mana sisi pendalilannya? Karena ada kalimat, aku memohon kepadamu dengan nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib. Ada berarti nama yang tidak kita tahu. Nama yang 99 semuanya kita tahu. Kita di dalam hadis ini meminta kepada Allah nama yang Allah saja yang tahu. Sementara Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, jika kau meminta, memintalah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah meminta dengan nama-nama ini, apa permintaannya? Isi baru masuk isi permintaan. Antaj'al Qur'ana rabi' qalbi, agar kau jadikan Al-Qur'an rabi'. Rabi' itu sebenarnya musim semi. Agar kau jadikan, karena musim semi itu musim yang paling enak, Pak. Nggak panas, nggak terlalu dingin, musim semi. Apa maksudnya Quran itu rabi? Agar kau jadikan Al-Quran itu penyejuk dadaku. Ini doa tadi apa? Doa kesedihan dan doa kegundahan. Obatnya ternyata ada di Quran. Kalau dia baca Quran, lalu Quran tidak menenangkan dia, bukan Qurannya yang salah, tapi dianya yang salah. Loh kok bisa Ustaz? Iya, kan di sini dikatakan, ya Allah jadikanlah Quran penyejuk dadaku. Wa nuru sadri, jadikan Quran cahaya dadaku. Wa jala huzni, jadikan Quran pelenyap kesedihanku. Wa dhihabul hammi wa ghammi, jadikan Quran penghapus kegundahanku dan kegalauanku. Illa, kata Rasulullah, barang siapa yang membaca doa ini, kecuali Allah akan hilangkan dalam hatinya kegundahan, kegelisahan, dan Allah akan gantikan dalam hatinya kebahagiaan. Maka para sahabat berkata, ya Rasulullah, apakah kami harus menghafal doa ini, belajar tentang doa ini? Maka kata Rasulullah, bala, tentu kalian harus belajar tentang doa ini. Yang bagi liman sami'ahunna an yata'allamahun, harusnya bagi mereka yang mendengar doa ini, mereka belajar tentang doa ini. Doa ini terbagi menjadi 3 bagian. 3 bagian. Bagian pertama, kita mengakui diri kita. Bagian kedua, kita memohon kepada Allah atau menyebutkan dan menyanjung Allah. Bagian ketiga, masuk dalam permintaan kita. Ketika kita bilang aku adalah hambamu, ibuku adalah hambamu, ayahku adalah hambamu, ubun-ubunku di genggamanmu, hukummu kepadaku berlaku, takdirmu kepadaku adil. Ini poin pertama yang menunjukkan kita itu lemah. Lalu kalau kita bilang aku memohon dengan seluruh namamu, ini poin yang kedua, memuji Allah. Poin yang ketiga, apa yang kita minta? Jadikan Quran penyejuk jiwaku. Dari susunan ini, maka para ulama mengatakan inilah susunan terbaik di dalam berdoa. Hinakan diri, puji Allah, lalu masuk dalam permintaan. Sama seperti surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, pujian kepada Allah. Ar-Rahmanir Rahim, pujian kepada Allah. Maliki Yaumiddin, pujian kepada Allah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, merendahkan diri. Aku beribadah padamu dan aku minta tolong padamu. Permintaannya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Baru minta, berikan aku hidayah kepada jalan yang lurus. Ini 3 poinnya akan dibahas oleh Ibnu Qayyim. An-da'i bihi saddara su'alu biqauli innaka 'abdi. Yang berdoa di sini didahului doanya dengan mengatakan aku ini hambamu, anak dari hambamu, ibuku hambaku. Ini mencakup bahwasannya dia dan siapa saja yang di atasnya, dari ayah ibunya sampai Adam dan Hawa, itu semua adalah hamba Allah. Wa fi dzalika tamalluq lahu wa istihdha. Ini menunjukkan perendahan diri serendah-rendahnya. Bapakku, ibuku, kakekku, semuanya adalah hambamu. Wa i'tirafu bi anna mamluk, dan di sini pengakuan bahwasannya kita ini hamba. Diatur. Bapak kita pun hamba Allah. Ada yang ngatur Allah. Wa anal abda laisa lahu ghairu babi sayyidih. Maka bagi seorang hamba tidak ada bagi dia pintu yang bisa menolongnya dan berbuat baik kepada dia kecuali tuannya. Ini yang dikatakan penghambaan, merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Bukan hanya sekedar ucapan yang merendahkan diri, tapi hati yang mengakui penuh kerendahan. Kalau bukan kamu yang tolong aku ya Allah, siapa lagi yang tolong aku? Sementara aku hambamu, ibuku hambamu, ayahku hambamu. Kalau hukummu kepadaku berlaku, takdirmu kepadaku adil, engkau yang mengatur hidupku, seolah-olah ingin menyampaikan aku ini bergantung padamu. Lalu dikatakan wa anna sayyidah in ahmalahu, kalau tuannya menelantarkan dia dan meninggalkan dia akan hancur. Maka tidak akan ada yang bisa menolong dia dan tidak akan ada yang bisa membantu dia. Bahkan kalau dia tidak ditolong oleh tuannya, dia akan celaka. Itu makna dari penghambaan. Di bawah pengakuan ini terkandung makna bahwasannya inilah ghina bi angka tarfal ain, bahwasannya aku itu tidak akan mungkin kecuali selalu membutuhkan engkau. Tidak pernah sesaat pun aku tidak butuh padamu ya Allah. Walaysa liman a'udha bihi aludhu bihi ghairi sayyidil ladzi ana abduh. Dan tidak ada tempat aku berlindung, kembali, meminta, berharap kecuali Tuanku yang telah menciptakan aku. Ini makna penghambaan tadi. Wa fi dhamni dzalika, dan kandungan maknanya adalah i'tiraf bi annahu marbubun, pengakuan bahwasanya kita diatur, kita diperintah, kita dilarang. Innama yatasarrafu, yang mengatur, yang melarang, yang memberikan hukum penghambaan ini la bi hukmu ikhtiyari li nafsih. Itu semua perintah Allah dan pilihan Allah. Kita enggak punya apa-apa dalam alam semesta ini ketika Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Walaysa hadha sya'nul 'abd bal sya'nul mulukul ahrar amma 'abid fa tasarrufu halal mahdhul ubudiyah. Maka di sini dikatakan ya, di dalam ungkapan ini juga tersirat pengakuan bahwasannya ia hanya seorang hamba yang sepenuhnya berada di bawah pemeliharaan, pengaturan, perintah, larangan Allah. Dia hanya melaksanakan apa-apa yang telah ditetapkannya sebagai bentuk penghambaan kepada Dia, bukan melaksanakan kehendaknya sendiri. Sebab berbuat sesuai kehendak sendiri bukanlah karakter seorang hamba sahaya, tetapi itu adalah karakter para raja dan orang-orang merdeka. Jadi ketika dikatakan hukummu kepadaku berlaku, artinya mengakui aku harus menjalankan peraturanmu. Itulah kedudukan seorang hamba. Seorang hamba itu harus menjalankan peraturan Tuannya. Kalau ada dia mengaku hamba Allah, tapi dia tidak mau melakukan peraturan-peraturan Tuhannya, maka dia belum menghambakan diri kepada Allah. Begitu juga ketika dikatakan adlun alayya qada'u, keputusanmu kepadaku adil, takdirmu kepadaku adil,
Seorang hamba itu diatur, bukan ngatur. Seorang hamba itu ditakdirkan, bukan dia yang menakdirkan. Maka kalau dia memahami makna ini, dia tidak akan pernah protes dengan apa yang Allah takdirkan untuk dia. Kadang-kadang ada hamba yang protes, Pak. Bagaimana bentuk protesnya? Allah takdirkan teman seletingnya tiba-tiba jadi atasan dia. Teman seleting jadi atasan. Takdir Allah bukan? Apa yang terjadi bagi dirinya? Ini nggak bener nih. Ini nggak adil nih. Masa dia jadi atasan anak? Waktu saya kuliah saya lebih pintar dari dia. Kamu mau protes sama siapa? Ya ini ketidakadilan, Ustaz. Yang menakdirkan siapa? Allah. Allah yang menakdirkan. Maka kalau kau tahu kau itu diatur, kau bukan ngatur, yang mengatur lebih tahu tentang dirimu. Kalau kau tidak percaya dengan yang mengatur, jangan kau katakan kau hamba. Enggak, Ustaz, saya sholat. Sholatmu berarti belum menghambakan diri. Loh kan saya sudah sholat, saya ruku. Iya, itu fisikmu. Hatimu, sudahkah kau menjadi hamba bagi Allah sehingga kau menerima segala keputusan Allah? Kalau kau belum terima keputusan Allah, kau menghambakan secara fisik, belum menghambakan secara batin. Tapi orang yang menghambakan diri secara batin, ketika Allah putuskan itu untuk dirinya, walaupun terkadang dia merasa tidak baik untuk dirinya, dia katakan apa? Aku ini diatur, Allah yang ngatur. Dia yang lebih tahu apa yang terbaik buat hambanya. Ya subhanallah, itu posisi hamba yang mulia di sisi Allah. Banyak orang bisa sholat, tapi belum tentu banyak orang yang bisa menghambakan batinnya kepada Allah. Banyak orang bisa puasa, tapi ketika setelah puasa dia menjadi angkuh, akulah orang paling soleh. Ya subhanallah. Terkadang banyak orang bisa sedekah, tapi ternyata dengan sedekahnya dia merasa telah menanam kebaikan kepada orang-orang fakir sehingga dia menyakiti orang fakir dengan lisannya. Kata Allah, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan sedekahmu dengan menyakiti dan mengungkit-ungkit. Bisa jadi batal sedekahnya. Karena dia cuman menghambakan secara fisik, tapi belum menghambakan secara batin. Yang Allah inginkan kepada kita lebih dari sekedar menghambakan fisik. Orang munafikun sholat. Orang munafikun kadang ikut perang. Fisiknya. Tapi batinnya kosong dari penghambaan kepada Allah. Bukan berarti setiap orang yang kosong pasti munafik. Tapi kita inginkan semakin besar kekosongan itu, semakin terisilah dengan kemunafikan. Semakin terkontaminasi kekosongan batin dari penghambaan, semakin terjangkitlah penyakit kemunafikan. Maka dari itu ketika dikatakan tentang orang munafik, apa salah satunya? Berat sholat isya dan sholat subuh, kosong penghambaannya. Dikatakan lagi di sini, inilah kedudukan seorang hamba. Jadi ketika kita mengatakan aku ini hambamu, bapakku hambamu, ibuku hambamu, hukummu kepadaku berlaku, takdir kepadaku adil, itu maknanya kita pasrah. La haula wala quwata illa billah. Itu hamba. Gak ada daya upayaku, gak ada kekuatanku, gak ada tenagaku, gak ada kehebatanku, kecuali Engkau ya Allah. Semakin kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah, semakin dahsyat itu permintaan. Maka itu Nabi Sulaiman atau Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam ketika masuk perut ikan, yang dia nampakkan kelemahan dirinya. Dia betul-betul lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia lemah di hadapan Allah, semakin Allah kabulkan. Kemudian dikatakan, fahaulai abidun ta'ah mudhafun ilaihi subhanahu wa ta'ala, inna ibadi laisa alaihim sultan. Maka dalam surat Isra Allah sebutkan label seorang hamba. Sesungguhnya hambaku laisa laka alaihim sultan. Kalau mereka hambaku, engkau tidak akan pernah bisa menguasai mereka. Karena hamba tadi menyerahkan dirinya kepada Allah. Ibadur Rahman, maka itu Allah katakan dalam surat Al-Furqan ayat 63. Ibadur Rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi haunan.
Hamba Allah Ar-Rahman jalan di muka bumi dengan haunan. Haunan itu hati yang penuh dengan kerendahan. Aku ini siapa? Aku ini cuman hamba. Maka ketika ada orang sombong, Allah paling benci dengan orang sombong. Karena bertentangan dengan penghambaan. Dari itu Rasulullah mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya ada setitik kesombongan. Karena kesombongan itu merasa hebat, merasa besar, merasa lebih. Itu semua tidak pantas bagi seorang hamba. Karena itu semua hanya milik Allah. Maka dikatakan dalam sebuah hadis, akibriya ridai. Kesombongan itu adalah pakaianku, kata Allah. Barang siapa dari hamba yang menggunakan pakaianku, aku akan hinakan dia. Hamba itu tidak pantas sombong. Bagaimana seorang hamba, dari namanya saja hamba, lalu dia sombong, pantas tidak? Tidak pantas. Maka kesombongan itu menafikan penghambaan. Maka orang yang sombong pada hakikatnya cacat dalam tauhid. Cacat dalam tauhid. Kita bangga, kita senang dengan prestasi yang kita dapatkan, manusiawi. Tapi merasa hebat, merendahkan orang lain, dan merasa itu karena usahaku, itu yang salah. Senang dengan pemberian Allah itu harus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat Allah ceritakanlah, tampakkanlah. Boleh kita menampakkan nikmat Allah. Ketika kita mencapai sesuatu yang kita senangi dari nikmat-nikmat Allah, boleh tidak kita senang? Boleh, tapi tidak boleh sombong, tidak boleh angkuh, tidak boleh merasa hada ilmi, hada min ilmi. Ini karena ilmuku. Perkataan siapa ini? Berkata Qarun. Qarun ketika diminta hartanya, apa kata dia? Innama utitu ala ilmi indi. Ini ku dapatkan karena skillku, karena ilmuku, karena kemampuanku. Lalu tiba-tiba kau minta. Ini Qarun yang ngomong. Padahal dari Allah tenggelamkan dia. Hamba itu harus tawadu. Dia mengerti Tuhannya. Semakin dia mengerti Tuhannya, semakin dia tahu kecilnya diri dia. Semakin dia nggak kenal Tuhannya, semakin dia merasa besar dirinya. Maka orang yang mengenal Allah, dia akan mengenal dirinya. Mengenal kalau Allah yang memberikan nikmat, maka nikmat yang ada pada dia bukan karena hebatnya dia, tapi karena Allah yang baik. Mengenal karena Allah yang maha besar. Mengenal karena Allah yang menganugerahkan kebaikan. Apapun kebaikan yang ada pada kita itu semata-mata karena kebaikan Allah. Lanjut lagi. Wa ma'adahum abidul qahar rububiyah idhafatum ila idhafatu sa'il buyut ila mulkihi. Maka dikatakan lagi, adapun manusia yang durhaka kepadanya, mereka dikatakan hamba sebatas karena Allah lah yang memiliki mereka. Jadi selain orang yang menghambakan secara batin tadi tetap dikatakan hamba, karena dia nggak akan bisa keluar dari lingkaran hamba. Dia tetap hamba Allah, tapi hamba di sini artinya kata Ibnu Qayyim dia milik Allah. Idhafatu ilaihi, Allah menyandarkan dia sebagai hamba cuman karena sebagaimana rumah disandarkan kepada pemiliknya. Idhafatu ulaika ka idhafatul baitul haram ilaih. Dia disandarkan sebagai hamba Allah sebagaimana disandarkannya Baitullah itu adalah rumah Allah. Ada orang dikatakan hamba Allah, tapi di dalam jiwanya kosong penghambaan. Berarti dia cuman hamba milik Allah. Sama seperti Baitullah, rumah Allah, milik Allah. Tapi nggak mungkin batu memiliki nilai penghambaan dalam dirinya. Orang mukmin itu dalam penghambaan atau dalam penisbatan kepada hamba Allah jangan seperti Baitullah, jangan seperti batu yang dinisbatkan kepada Allah. Hanya sekedar penisbatan milik. Tapi seorang mukmin ketika dinisbatkan kepada Allah, dia harus menisbatkan batinnya. Maka dikatakan di sini wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina. Maka dari itu penyandaran hamba
atau pengakuan Allah dia sebagai hamba Allah itu adalah pengakuan yang tertinggi dan jabatan tertinggi seorang manusia. Sekali lagi, pengakuan Allah terhadap seorang manusia bahwasannya dia adalah hamba Allah itu adalah jabatan tertinggi yang dimiliki oleh manusia. Kita semua ini milik Allah, hamba Allah, iya tidak? Tapi apakah penghambaan kita diakui oleh Allah? Sementara tugas kita menghambakan diri kepada Allah. Kita ngaku hamba Allah, apakah penghambaan kita diakui oleh Allah? Kamu sudah menjadi hambaku. Belum. Tetapi kalau ada hamba yang dia tugasnya menghambakan diri kepada Allah, dan kita semuanya tugasnya menghambakan diri kepada Allah, lalu tugasnya ini sempurna sampai Allah katakan engkaulah hambaku, maka predikat ini predikat tertinggi sebagai tugas penghambaan. Siapa yang mendapatkan ini? Rasulullah. Maka itu Rasulullah ketika dipanggil oleh Allah, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ketika Allah sebutkan hambanya di dalam ayat ini mengangkat derajat Rasulullah atau merendahkan Rasulullah? Mengangkat, karena Allah mengakui bahwasannya predikat hamba itu ada pada dia. Dan tidak ada makhluk selain Rasulullah SAW yang diakui penghambaannya sebagaimana Rasulullah SAW. Kembali lagi kita, tidak ada makhluk yang diakui penghambaannya kecuali para nabi. Di dalam Al-Quran Al-Baqarah, wa in kuntum fi raibi mimma nazzalna ala abdina, kalau kalian ragu terhadap apa yang kuturunkan kepada hambaku. Siapa yang diinginkan? Rasulullah. Berarti kalau kita mau menjadi hamba Allah yang Allah akui penghambaannya, sudah ada contohnya. Kan kita ini semua menghambakan diri kepada Allah dan ingin mendapatkan predikat sebagai hamba. Maka ada orang yang telah Allah berikan predikat itu, yaitu Rasulullah. Kalau kita mau mendapatkan itu, ikuti apa yang ada pada dia, kita akan mendapatkan. Nggak perlu cari ritual baru untuk mendapatkan penghambaan, karena yang lain belum ada yang ngejamin. Ritual yang umpamanya saya nggak mau makan 2 bulan penuh nggak mau makan, gak mungkin. Ada yang sampai mengatakan saya nggak mau nikah karena saya ingin menghambakan diri kepada Allah. Ada yang mengatakan saya nggak bakal tidur malam, saya ingin menghambakan diri kepada Allah. Ada yang mengatakan saya tidak mau berbuka puasa, saya mau puasa terus, saya ingin menghambakan diri kepada Allah. Jalan siapa yang kau pakai? Sampai Rasulullah mengatakan ana atqakum billahi wa akhsyakum, aku orang yang paling takut kepada Allah dan orang yang paling takwa kepada Allah. Aku puasa, aku berbuka, aku tidur, aku sholat, aku menikahi wanita-wanita. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang benci dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Jadi kalau kita mau berbicara tarekat, Pak, tarekat itu kan jalan penghambaan menuju Allah. Ini jalannya, mencontoh Rasulullah SAW. Jadi kalau ditanya tarekat apa yang terbaik, kalau kita istilahkan dengan tarekat, nggak ada lain kecuali jalannya baginda Rasulullah. Karena dia sudah direkomendasikan oleh Allah bahwasannya dia hambaku. Tarekat yang lain, tarekat fulan, itu yang membuat dapat rekomendasi dari mana? Di mana termaktub bahwasannya dia itu cara dia adalah penghambaan yang Allah akui? Gak ada. Cuman pengakuan dia dan deklarasi dia. Bukan secara objektif, secara subjektif dia mengatakan saya adalah hamba Allah. Siapa yang menilai kamu? Ya saya. Betapa egonya engkau menilai dirimu. Rasulullah sebagai hamba, siapa yang menilainya? Allah. Lalu kita semua kepada tujuan satu, kita ini menghambakan diri kepada Allah. Kalau begitu kalau ditanya, kamu tarekatnya apa? Tarekat saya baginda Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah lakukan, saya lakukan. Apa yang Rasulullah ibadahkan, maka itu ketika suatu hari orang-orang Khawarij bertemu dengan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas pakai pakaian yang bagus. Orang Khawarij ini lebih kepada
menganggap kesederhanaan, kekotoran, mungkin kekumuhan sebagai ibadah. Ketika ngeliat Abdullah bin Abbas dengan pakaian yang rapi, katakan ini nih ulama, seolah-olah ingin mengatakan kamu tuh cinta dunia, pakaian kamu bagus. Abdullah Abbas cuma membantah dengan satu kata, aku melihat kalian ribuan, tapi tidak satu pun di antara kalian pernah melihat Rasulullah. Aku pernah melihat Rasulullah menggunakan pakaian lebih bagus dari pakaianku. Terdiam mereka semua. Kenapa? Karena guru kita adalah baginda Rasulullah SAW. Jadilah seorang hamba. Hamba itu merendah, mengakui Tuhannya, dan tempuhlah jalan hamba yang terbaik. Baginda Rasulullah SAW. Itulah penghambaan yang sebenarnya. Gak perlu cari kemana-mana jalan penghambaan. Karena Allah telah merekomendasikan seorang hamba yang Allah katakan di dalam ayat yang lain, wa annahu lamma qama Abdullah, ketika hamba Allah berdiri sholat, Allah akui penghambaan sholatnya. Kalau tadi Allah akui penghambaan yang dia itu bawa berupa risalah. Kalau kau ragu kepada yang kami turunkan kepada hamba kami, itu risalah yang dia bawa. Sekarang yang diakui penghambaannya adalah sholatnya. Wa annahu lamma qama Abdullah yad'uhu, surat Jin ayat 19. Ketika hamba Allah itu berdiri sholat, berdoa kepada Allah. Ini ketika jin para mendengarnya. Ikhwanu fiddin, teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadilah hamba Allah, jangan jadi hamba dunia. Dunia nikmati tapi mendekatkan diri kepada Allah. Dunia ini adalah sarana kita untuk bisa mendekat kepada Allah. Cari dunia sebanyak-banyaknya, tapi untuk haji. Cari dunia sebanyak-banyaknya untuk bisa pembayar zakat, bukan jadi penerima zakat. Cari dunia sebanyak-banyaknya untuk bisa taqarrub ilallah, bukan menjadi hamba dunia. Hamba kita, penghambaan kita, penghinaan diri kita, perendahan diri kita cuman kepada Dia yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Allahu alam, ini yang bisa kita bahas pertemuan kita. Mudah-mudahan doa tadi bisa kita hafalkan dan bisa kita amalkan. Doa penghilang kesedihan. Ya Allah, aku ini hambamu, ibuku hambamu, ayahku hambamu, hukummu kepadaku berlaku, adil kepadamu hukumku, aku meminta dengan seluruh namamu, nama yang kau turunkan di kitabmu, atau nama yang kau berikan kepada salah seorang hambamu, atau nama yang kau sembunyikan di sisi ghaib di sisimu, agar kau jadikan Al-Quran bersemi di dadaku, agar kau jadikan Al-Quran penghilang kesedihanku, agar kau jadikan Al-Quran penghapus segala kegundahanku. Kalau doa ini kita baca, kata Rasulullah SAW, tidaklah orang membaca doa ini kecuali Allah akan hilangkan kegundahannya. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Ada pertanyaan, tafadhol. Ya Rabb. Lah, silakan. Tadi kita bahas, jadilah hamba Allah, jangan seperti batu menjadi milik Allah. Tadi kita contohkan, Baitullah, rumah Allah, disandarkan kepada Allah, cuman disandarkan ke sekedar pemilikan. Semua makhluk ini hamba Allah. Kalau hamba dalam rangka cuman milik Allah, maka orang kafir, orang musyrikin, iblis, hamba Allah tidak? Hamba, karena di bawah pengaturan Allah. Tetapi dia menghambakan nggak kepada Allah? Tidak. Maka saya bilang tadi, jangan seorang mukmin menjadi hamba Allah cuman menjadi hamba milik Allah, tapi jadilah hamba Allah yang menghambakan kepada Allah dengan batinnya. Sama seperti makna semua orang berserah diri kepada Allah. Nggak ada orang yang nggak berserah diri kepada Allah. Apakah orang kafir juga berserah diri? Berserah diri. Buktinya apa? Allah ciptakan dia laki-laki dan perempuan, gak ada pilihan bagi dia. Dia berserah diri dengan itu. Allah ciptakan miskin dan kaya, sakit dan sehat, dia berserah diri. Tapi berserah dirinya mereka bukan berserah diri karena penghambaan. Berserah dirinya karena keterpaksaan. Mau tidak mau memang gak ada pilihan. Tapi berserah dirinya orang mukmin, berserah dirinya dikarenakan keridhaan dan keikhlasan. Itu yang kita inginkan. Semua menjadi hamba Allah, tapi hamba cuma sekedar milik Allah. Tapi hamba yang lebih khusus adalah hamba yang
beribadah kepada Allah. Yang lebih khusus lagi, hamba yang diakui penghambaannya oleh Allah. Itulah baginda Rasulullah SAW. Ada lagi yang lain? Tidak ada, kita cukupkan Pak, jam 1 siang pas. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.